Hacim! Suara menggelegar itu bukanlah suara petir yang menyambar di siang bolong, melainkan suara bersin gajah. Ya, satu kali bersin saja kekuatannya sungguh luar biasa. Angin kencang langsung menyapu seisi hutan, membuat dahan-dahan pohon bergoyang hebat seolah sedang terjadi badai. Para penghuni hutan yang sedang bersantai pun terlonjak kaget. Bagi gajah, ini hanyalah rasa gatal di hidung yang tak tertahankan. Namun bagi hutan yang damai ini, bersin gajah adalah awal dari sebuah kekacauan kecil yang tak terduga. Ketika debu mulai mereda, pemandangan di sekitar gajah menjadi memprihatinkan. Sarang burung terjatuh dari dahan, tumpukan kacang milik tupai berserakan kemana-mana, dan bunga-bunga indah menjadi layu karena terhempas angin. Gajah menatap sekelilingnya dengan hati yang mencelos. Ia tidak bermaksud merusak apapun. Ia hanya ingin melegakan hidungnya yang gatal. Tatapan kesal dari teman-teman kecilnya membuat hati gajah yang lembut terasa perih. Ia merasa dirinya hanyalah pembuat onar yang ceroboh, raksasa canggung yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar tanpa merusak sesuatu. Karena tak ingin lagi menyusahkan teman-temannya, gajah memutuskan untuk pergi menjauh. Ia mencari sudut paling sepi di tepi sungai, tempat di mana ia bisa bersin sepuasnya tanpa merobohkan rumah siapapun. Di sana, dalam kesendirian, air mata gajah menetes perlahan. Ia merenung, bertanya-tanya, mengapa ia harus memiliki tubuh yang begitu besar dan tenaga yang begitu tak terkendali. Ia merasa tidak cocok berada di hutan yang indah dan rapuh ini. Rasa sepi mulai menyelimuti dirinya, lebih dingin daripada hembusan angin malam yang mulai datang. Namun, gajah tidak benar-benar sendirian. Dari balik rimbunnya semak belukar, sepasang mata cerdik sedang mengawasi. Itu adalah kancil, hewan paling pintar di hutan ini. Kancil tidak melihat gajah sebagai perusak. Saat kancil melihat gajah tak sengaja bersin pelan dan merontokkan sebuah kelapa tua yang keras, otak kancil langsung berputar cepat. Ia melihat sebuah potensi, sebuah kekuatan tersembunyi yang selama ini disalahartikan. Kancil tersenyum lebar. Ia tahu persis bagaimana cara mengubah air mata sedih gajah menjadi tawa bahagia. Dengan langkah ringan, kancil menghampiri raksasa yang sedang bersedih itu. Gajah sempat panik dan meminta kancil menjauh, takut kalau-kalau ia akan bersin lagi dan melempar tubuh kecil kancil. Tapi kancil justru mendekat dengan tenang. Tanpa kata-kata yang menghakimi, kancil menepuk kaki gajah dengan lembut. Tatapan mata kancil seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia meyakinkan gajah untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Sebuah tempat di mana tenaga besar gajah justru sangat dibutuhkan. Kancil membawa gajah ke area pohon buah-buahan liar yang sangat tinggi. Selama berminggu-minggu, hewan-hewan hutan kesulitan memetik buah-buah ranum yang berada di pucuk pohon itu. Mereka terlalu pendek, dan pohon itu terlalu licin untuk dipanjat. Kancil menunjuk ke arah dahan-dahan yang syarat buah itu, lalu menunjuk hidung gajah. Gajah mulai mengerti. Ternyata ia tidak diminta untuk diam, melainkan diminta untuk melakukan hal yang paling ia takuti, bersin sekeras-kerasnya. Inilah momen kebenarannya. Kancil mengambil sehelai bulu burung yang lembut dan mulai menggelitik ujung belalai gajah. Gajah menahan napas, matanya berkedip-kedip, dadanya membusung menampung udara. 1, 2, 3, hacim! Ledakan bersin itu meluncur deras ke atas, mengguncang dahan-dahan pohon raksasa itu dengan presisi yang sempurna. Seketika itu juga, hujan buah-buahan manis turun dengan derasnya. Bukan sebagai bencana, tapi sebagai panen raya yang melimpah ruah. Hutan yang tadinya sunyi,
kini riuh dengan sorak-sorai kegembiraan. Keranjang-keranjang penduh terisi buah segar dalam sekejap mata. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu berhari-hari selesai dalam 1 kali bersin. Gajah tidak lagi menunduk malu. Ia tersenyum lebar, menyadari bahwa kekurangannya ternyata bisa menjadi kelebihan jika disalurkan dengan cara yang tepat. Berkat kecerdikan Kancil dan empati yang tulus, si ceroboh kini menjadi pahlawan panen hutan. Dan sejak hari itu, setiap kali gajah merasa gatal di hidungnya, seluruh hutan bersiap bukan untuk berlari, tapi untuk berpesta.